Teman-teman ya dan rekan-rekan, saya mau tanya Mas Wijayanto, teman-teman, untuk spek-spek market sendiri bagi pemula mungkin yang belum tahu, mungkin bisa dijelasin ya. Coba saya petikkan. Untuk saya petikan. Nah, untuk spek market sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Wijayanto Seger 1. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan pemilihan buah alpukat Seger yang ada di belakang rumah saya sendiri, yang beberapa minggu kemarin, kalau teman-teman sering mengikuti channel Wijayanto 1, tahulah untuk kondisi pohonnya, untuk kondisi buahnya waktu kecil kemarin, dan sekarang sudah waktunya pemetikan. Dan ini biar tambah seru teman-teman, kita biar agak meriah, ini ditemani Bang Gacor yang biasanya ikut kita kamera, sekarang kita alihkan untuk sementara. Halo, selamat pagi ya sahabat pecinta alpukat Nusantara ini tentunya. Nah, ini kita mulai pemetikan dulu, nanti sambil ngobrol-ngobrol teman-teman untuk langkah ke depan, gimana perawatannya agar pohon alpukat teman-teman semuanya bisa seperti punya saya ini ya teman-teman. Wah, ini mantap sekali. Nah, dan seperti inilah untuk alpukat Seger Ratupuan sendiri ketika kita rawat, benar-benar kita jaga untuk daunnya, untuk buahnya agar bisa menghasilkan buah yang bisa masuk spek market seperti ini. Nah, ini saya mau tanya sama Mas Wijayanto nih. Biasanya pemetikannya itu kan ini langsung dipotel. Kenapa ini pakai gunting spesial sekali ini? Tentunya ini hari ini saya bertanya ini. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Karena ini hari ini kita mau untuk besok itu pengiriman untuk market teman-teman. Jadi untuk pengiriman di market sendiri sangat sensitif untuk pemilihan buahnya Mas. Ketika dia cacat sedikit aja nanti bisa kena reject atau BS. Nanti nggak masuk. Coba bisa ke sini Mas agak sebentar. Nah, untuk senengnya alpukat Seger Ratupuan sendiri seperti ini. Ketika buahnya dombol seperti ini Mas, ini itu bisa untuk besarannya sama, karena di sini, nah contoh seperti ini. Ini serem banget ini Mas. Nih, wah. Ini keren, ini satu dombol seperti ini ya teman-teman. Untuk besarannya bisa sama rata, dikarenakan yaitu untuk kebutuhan nutrisinya Mas ini selalu terjaga. Di sini kan memang untuk Lampung Timur sendiri lagi musim panas, maksudnya dalam artian ya untuk beberapa minggu ini belum ada turun hujan, jadi kita bantu kocor seperti ini Mas. Ketika 2 hari sekali karena buahnya lebat, kita bantu dengan kocor, dan tentunya kita untuk kasih tambahan nutrisinya yang seimbang, NPK 16-16. Jadi untuk besarannya bisa seperti ini, bisa rata semua kan. Bisa imbang seperti ini. Ini nggak usah dipotong Mas, ini sayang nanti mau saya timbang ini kalau 4 biji yang seperti ini jadi yang berapa. Oke, nah ini aja. Buat teman-teman ya dan rekan-rekan, saya mau tanya Mas Wijayanto, teman-teman, untuk spek-spek market sendiri bagi pemula mungkin yang belum tahu, mungkin bisa dijelasin ya, Mas Wijayanto. Coba saya petikkan. Untuk saya petikan. Nah, untuk spek market sendiri sebenarnya ya mudah agak sulit juga ketika kita pemetikannya itu secara kasar seperti biasanya ya Mas ya, pada umumnya petik di sini itu, maka kan susah sekali mendapatkan untuk grade market. Tapi kalau kita petiknya itu bagus, dengan cara packingnya bagus, pemetikannya bagus, dan tidak ada cacat kulit seperti ini teman-teman, nah ini bisa masuk mudah sebenarnya. Tapi nanti ketika ini dibawa ke tempat untuk pemakingan, kalau kita bawanya juga salah,
cacat juga nanti ya kena ini lagi. Oh iya, seperti itu ya. Mas. Seperti itu. Buat gambaran teman-teman yang ingin memulai bisnis market tentunya teman-teman ya. Ingin belajar bisalah ini untuk tips dan kiat-kiatnya teman-teman. Terus untuk yang perlu diketahui ya teman-teman, untuk market sendiri ketika buahnya itu ada lubang tusuk jarum kalau kita bilangnya itu juga sudah masuk. Itu dikarenakan dari ulat. Dan ulat sendiri ini tidak semata-mata itu datang gitu langsung terus nyerang gitu, enggak. Dia itu dari kecil teman-teman, dari kecil memang di sini itu pohonnya itu sudah ada ulatnya dari awalnya seperti ini. Contoh Mas, agak mendekat sedikit. Nah ini buah waktu kecil seperti ini, kalau memang di sini ada ulatnya itu ya sudah luka dulu Mas. Oh sudah luka ya? Sudah berlubang dulu. Jadi nanti ketika buah bisa besar pun nanti tetap sudah terindikasi adanya serangan ulat itu, nanti dalamnya itu akan rusak. Berarti intinya itu perawatannya dari dini Mas ya? Benar sekali, dari dini itu, terus teman-teman. Ya ibaratnya sudah sering kita untuk penyampaiannya mencegah lebih baik dari mengobati. Jadi ketika buahnya ini masih kecil atau syukur-syukur rutin ini bisa dilakukan untuk pencegahan dengan penyemprotan insektisida yang murah-murah aja nggak apa-apa Mas. Nggak murah-murah nggak apa-apa, nggak perlu mahal dengan obat-obatan yang mahal. Mungkin dari nyari-nyari obat yang harganya 20.000 itu aja nggak masalah, murah meriah teman-teman ya. Nah inilah, tapi ya itu sendiri, balik lagi nanti ketika kita melakukan penyemprotan itu diusahakan biasanya rutin. Iya. Kalau saya sendiri memang untuk perkembangan datangnya hama-hama seperti itu biasanya sore hari kita lakukan sekitar jam 5 sore hari kita semua. Saya coba petik. Wah silakan. Nah ini kalau perkiraan Mas Wijayanto sendiri kalau ukurannya seperti besarnya sampai berapa kisaran Mas ya? Ini sekitar 600-an gram, tapi ya untuk lebih tepatnya nanti bisa kita cek di ini. Sementara untuk kriteria ataupun speknya untuk market sendiri itu ukuran berapa sih Mas speknya itu Mas? Itu? Minimal 400. Minimal 400 gram untuk satu buahnya, satu bijinya. Dengan kulit yang disesuaikan, harus bagus, tidak cacat, itu sudah masuk spek market. Dan di sini banyak sekali. Dan ini sedikit tambahan buat teman-teman, biasanya kadang ya itu balik lagi ketika buah alpukat teman-teman itu lebat, nanti kalau dipelihara dipetik seperti ini dengan besaran yang masuk super premium kalau kita di sini bilangnya, takutnya pohonnya mati, pohonnya rusak. Ya memang banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Untuk teman-teman sendiri banyak sekali Mas. Tapi kalau di sini kita untuk perawatannya itu selalu terjaga, untuk kebutuhan nutrisinya tercukupi, kebutuhan airnya di kala musim panas ini tercukupi, ya insya Allah aman. Amannya apa? Dengan tanda seperti ini, kita harus usahakan itu masih bisa keluar tunas baru. Ya. Nah, ini tunas ini fungsinya untuk apa, Mas? Ini dia akan menarik air. Menarik air dan nitrogennya itu supaya untuk pertumbuhan pohonnya, daunnya gitu akan tercukupi. Berarti ibarat kata nih akar itu masih aktif, teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau pemikiran saya berarti ini. Wah, nih. Mantap sekali, teman-teman ya. Bisa agak mendekat, Mas. Coba ini, Mas, lihat. Mantap sekali. Ini yang kecil, ini masih banyak juga. Jadi untuk alpukat Siger Ratupan sendiri saling berkesinambungan atau guyur atau rutin, karena di sini teman-teman lihat sendiri, selain buahnya juga yang dipanen hari ini bisa, dan ada yang keluar bunga seperti ini ya, coba bisa didekatkan. Nah, bisa keluar bunga dan ada banyak juga yang pentilnya, bahkan ini sudah
apa ya, belum buahnya belum besar aja udah masih keluar bunga lagi. Nah seperti ini. Nah, ini pupuk Mas Wijayanto membahas berkesinambungan teman-teman. Saya ini mau bertanya lagi. Ini katanya itu kalau orang itu takutnya begini teman-teman, yang masukan kepada saya itu ibaratnya seperti ini. Ketika kita nanam punya lahan 5.000 meter persegi, habis panen sudah teman-teman katanya, nggak ada panenan lagi. Coba kita tanya Mas Wijayanto dulu, apakah seperti itu untuk alpukat sendiri Sigiratuban teman-teman ya? Ya mungkin kalau teman-teman yang tidak pernah mengikuti konten Wijayanto Siger 1 itu mungkin bisa bilang seperti itu. Tapi untuk teman-temanku semuanya yang sering mengikuti channel Wijayanto Siger 1, seperti teman-teman ketahui sendiri ya Mas ya, ini kita sering banget kita tayangkan, memang pohonnya cuman itu aja. Cuman itu aja. Jadi kemarin, beberapa bulan kemarin untuk pohon ini kita tayangkan buah lebat, metik, dan sekarang balik lagi. Nah itu membuktikan bahwa memang bukan cuman hanya berbuah sekali lebat aja Mas, asalkan yaitu kuncinya lagi di lokasi perawatan dan varietas itu sendiri teman-teman gitu. Nah nih Mas, keren. Nah kita lanjut metik dulu, nanti untuk seputaran alpukat ngobrol-ngobrol ini bisa berlanjut. Kita agak selesaikan dulu untuk metiknya biar mantap. Ngobrol teman-teman ya, ini kita kan memasuki cuaca yang sedikit panas ya teman-teman ya. Ketika buah seperti ini, untuk menunjang besarannya lebih besar dan kuat serta tidak rontok, ini kiat-kiatnya Mas Wijayanto sendiri seperti apa, kita tanyakan teman-teman. Ini berguna sekali. Nah ini bagaimana Mas Wijayanto? Memang kita sendiri ya sering sih sebenarnya dari konten-konten Wijayanto Siger 1, ketika kita untuk alpukat kita itu kondisi berbunga, untuk langkahnya seperti apa gitu kan ya Mas ya. Nah, dan untuk waktu berbunga sendiri memang untuk kebutuhan kalium fosfatnya memang kita agak cukup tambah lah untuk membuat si alpukat ini biar bisa bertahan menjadi buah, dan nanti ketika buahnya itu bisa lebih kuat. Nah jadi sering kita di video-video kita untuk racikannya, karena kita ini juga dengan pengalaman kita ini sudah terbukti. Jadi kita berani menayangkan kepada teman-teman, memberitahukan supaya untuk pohon alpukat yang teman-teman miliki bisa berbuah lebat seperti punya saya ini. Ya seperti ini Mas. Nah, ini untuk langkah selanjutnya tadi ketika pembentukan bunga teman-teman, ketika sudah mentil seperti ini, sistem ini kan waktu kemarau lah terhitung teman-teman ya, kemarau ini sistem pemupukannya bagaimana dan apa sih Mas rahasianya pemupuknya sendiri? Nah seperti itu. Seperti itu ya Mas ya. Tetap kalau ketika musim kemarau ini, karena dari segi alpukat sendiri membutuhkan banyak air ketika masih muda seperti ini Mas. Membutuhkan banyak air dalam artian jangan sampai tergenang tiap hari ya, harus di situ tergenang, nggak boleh juga, karena dengan tergenangnya air di situ akan rawan jamur. Dan ketika musim kemarau seperti ini bisa kita lakukan penyiraman mungkin, tapi jangan tanggung teman-teman untuk penyiramannya, sekalian dibikin kenyang lah, dalam artian ya memang benar-benar basah karena kering. Habis itu bisa nanti dibantu dengan pemupukan kocor Mas. Kocor ya. Dengan kocor maksudnya ya untuk kita memakai pupuk biasa. Kalau seperti ini memang sudah seperti ini, karena untuk nitrogennya juga masih dibutuhkan, kalium dan sebagainya itu, fosfatnya juga dibutuhkan. Jadi kita memakai pupuk yang seimbang dalam artian ya semua ada. Nah, gitu teman-teman, untuk pengocoran sendiri penyerapannya lebih cepat dan tepat tentunya untuk musim seperti ini kata Mas Wijayanto teman-teman. Nah itu luar biasa. Nanti tetap bisa dibantu karena teman-teman ini untuk di atasnya ini Mas, kalau musim panas itu dia akan mengunci, dalam artian dia nggak mau keluar tunas baru. Jika teman-teman itu ada penyiram air biasa aja Mas, air biasa yang mudah, itu siram aja dari atasnya, dari daun-daunnya itu, biar nanti ini terbuka, nggak kekunci. Jadi ketika terbuka dia
kan walaupun berbuah lebat Mas, masih mau keluar tunas. Nah, seperti ini yang untuk tetap menyehatkan, alpukat kita. Itu yang di atas mau dipetik nggak Mas? Dipetik ya. Pokoknya saya yang manjat. Saya penasaran di atas tadi, metik di bawah saja teman-teman ya. Saya penasaran, saya yang akan manjat nih teman-teman. Coba yang atas. Sama lebatnya sama yang di bawah teman-teman tentunya ya. Wow, ternyata amazing dan istimewa. Nah, coba bisa disut yang atas. Yang atas memang wow, luar biasa. Cukup. Kita potong, mungkin Mas Wijayanto yang akan siap. Nah, ini kalau yuk aman. Nah, tetap untuk yang atas tetap premium. Luar biasa. Nah, ini seperti ini teman-teman, kita nggak bosan-bosan menyayangkan. Bukannya kita itu untuk pamer buahnya atau ini enggak teman-teman, ini untuk menambah semangat untuk teman-teman dalam hal merawat pohonnya supaya nanti menghasilkan buah yang benar-benar maksimal. Jadi sangat menguntungkan untuk teman-teman sendiri semuanya. Nah, seperti ini. Ternyata besar semua teman-teman. Mantap sekali. Mantap. Oh ya, ini masih ada, kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman, ini walaupun pendek seperti ini, coba Mas. Nah, nih masih untuk pentilnya teman-teman masih cukup lebat sekali, dalam artian ini nanti ya tidak habis untuk satu kali petik ini, bahkan mungkin bisa 3-4 kali ketika kita nanti untuk proses petiknya itu petik yang benar-benar premium. Nah, tapi kadang untuk teman-temanku semuanya ya nggak tahan karena saking lebat buahnya seperti ini. Terus banyak pedagang ataupun teman-teman yang mau membeli buahnya karena saking tiap hari Mas didatangi pembeli, jadi ya langsung habis teman-teman, walaupun kecil pun dipetik semuanya karena ya laku. Ada yang beli, ada yang jual, jadinya ya jadi. Seperti itu. Coba ini saya ambilkan timbangan dulu Mas. Oke, siap. Nih coba pegang dulu Mas, ini untuk beratannya. Nah, coba bisa didekatkan untuk kameranya. Nah, di sini kita akan coba timbang Mas untuk beratannya rata-rata. Sebenarnya untuk rata-rata alpukat Siger sendiri berapa sih? Itu banyak yang tanya ketika petik tua dan untuk kondisi buahnya bagus. Paling ya, aduh ini agak ini. Nah, paling di kisaran memang nggak terlalu berat sih, 570 terus. Ini terus Mas, Coba. Nih 695, dan untuk beratan seperti ini kan memang sudah masuk market teman-teman, udah masuk market. Nah, 585 seperti ini, 625. Jadi rata-rata memang hanya di kisaran 600-an teman-teman, 600-an. Dan ini nah 500 sampai 600 kalau untuk yang memang sudah maksimal. Nah, saya ini tadi Mas yang dompel 4 tadi, coba itu kalau satu dompel seperti ini berapa kilo. Wah, jangan sampai patah Mas. Waduh, patah satu, tapi nggak apa-apa. Ini tadi 2380. Luar biasa. 2 kilo lebih ya sama lah, rata-rata di kisaran 500 sampai 600. Tapi memang ada yang 700-an, tapi nggak banyak teman-teman. Nah, ini 600-an, rata-rata untuk 600-an, tapi ini sudah masuk untuk grade market. Sudah sangat senang lah untuk kita di toko untuk dijual untuk alpukat seperti ini. Nah, mantap sekali teman-teman. Ini satu pohon ya, mungkin kalau
berapa Mas perkiraan? Perkiraan ya. Oh, timbang aja, ngapain perkiraan? Timbang aja. Kuat apa enggak nih Mas Oh, timbangannya? kuat, mungkin. Nah, 21 kilo. 21 kilo, teman-teman. Ya, 20 lah. 20. potongnya, isinya, Mas. 20 kilo itu masih juga 20 kilo lah. Nah, ini Mas, ini masih tapi nggak apa-apa. Nanti buat kedepannya lagi untuk di atas juga masih. Ketika kita petik maksimal premium seperti ini dengan waktu yang nggak beberapa lama, menghasilkan 20 kiloan. Dan ini dengan kita kalkulasikan harga sekarang aja murah-murahnya 25.000 sudah mendapatkan 500.000 Mas. Kita petik sambil ngobrol paling beberapa menit. Nah, ini makanya untuk teman-teman gitu semua tetap semangat, manfaatkan lahannya semaksimal mungkin, entah itu di pekarangan, entah itu di kebun. Nah, yang penting balik lagi, asalkan kita mau merawat pohonnya, insya Allah nanti buahnya akan seperti punya kita. Seperti ini Mas, ya teman-teman ya, berarti istilahnya itu usaha keras kita itu tidak akan mengkhianati hasil, sepertinya seperti itu yang di Mas Yanto ya. Nah, luar biasa sekali. Nah, ini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan semua yang berbudidaya alpukat Tiger Ratupan ataupun yang belum menanamnya, bisa buat acuan atau referensi untuk menanam alpukat apa yang akan kita pilih nanti. Tentunya Mas Jayanto ya. Nah, ya intinya seperti ini, kita sering bolak-balik bicara, kita kasih tahu untuk teman-teman semuanya, mau varietas apapun bagus, mau varietas apapun yang penting intinya tetap balik lagi di perawatan. Dan ketika varietas apapun itu untuk bibitnya itu yang penting dari pusatnya, dari aslinya, di mana dia awalnya itu sudah sangat tetap bagus mau varietas apapun. Nah, ya sedikit kilasan kita panen di sekitaran belakang rumah kita sendiri. Ini yang kering sering kita tampilkan di konten Wijayana Seger 1. Ya dengan ini mudah-mudahan teman-teman tambah semangat lagi, Nah, dan mungkin sementara karena ini juga sudah selesai Mas ya. ya. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Jangan lupa tetap dukung channel Wijayana Seger 1. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seger 1.